Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini, minggu ini? Luar biasa, senang sekali bisa berkumpul bersama-sama dengan kita semuanya di tempat ini. Bapak dikasih Tuhan, jika hari ini kita memperingati hari kasih sayang kayak gitu, masing-masing berusaha menunjukkan kasih sayangnya kan. Dan pada hari ini, pagi ini, kita juga mau tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Karena Allah sudah mengasihi kita, Allah sudah mencintai kita dengan begitu luar biasanya. Firman Tuhan berkata, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pagi ini kita mau nyatakan setiap kasih kita kepada Tuhan, setiap cinta kita kepada Tuhan, setiap pengagungan kita kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Sama-sama katakan tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi katakan tak terukur. Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh, Tuhan Yesus. Sama-sama katakan tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau tak mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Oh layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika hari ini kita berdiri di hadapan Tuhan, kita berdiri di hadapan Allah yang sangat mengasihi hidup kita, mari kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Setiap pengorbanannya, setiap kasihnya,
Kita mau bersyukur untuk apa yang telah Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Hari ini nyatakan kasih kita kepada Tuhan, nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mencintai-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat setiap pujian kami, setiap penyembahan kami kepada Allah yang Maha Tinggi. Hosana termulia, Hosana termulia, Hosana termulia bagi nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan Hosana, Hosana, Hosana. Hosana termulia, Hosana, Hosana, Hosana termulia, Hosana, Hosana, Hosana termulia, Hosana, Hosana, Hosana termulia, Hosana termulia, Hosana termulia. Berikan sorak-sorak kemenangan, hormat, pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Hari ini Tuhan, segala hormat, kemuliaan dan pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang bertahta di atas setiap pujian umatnya. Engkau Allah yang bertahta di hidup kami, di gereja kami, di dunia ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Hari ini Tuhan, ketika kami ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan Kau memberkati kami semua. Tuhan Kau hadir menjamah kami. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami, membangkitkan roh kami untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan pagi ini ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa sebab kami tahu bahwa Engkau Allah yang besar di dalam hidup kami, lebih besar dari masalah kami, lebih besar dari ketakutan kami, lebih besar dari apapun jua dalam hidup kami. Kami memuliakan nama-Mu, kami meninggikan nama-Mu, kami memuji nama-Mu, dan kami akan bersorak-sorak dengan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita percaya bahwa Allah itu gunung batu dalam setiap hidup kita. Amin. Sekalipun badai hidup itu datang menerpa kita, kita tetap percaya bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Tuhanlah kota benteng dalam kehidupan kita. Kita mau nyatakan setiap kerinduan iman kita kepada Tuhan, bahwa Allah itu benteng hidup
kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak aku ragu. Katakan, kau menjamin hidupku. Sekali lagi, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku. Katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita percaya bahwa Allah kita tempat perlindungan kita, amin. Allah kita yang akan menolong kita. Sama-sama katakan, kau gunung batuku. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Jamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku. Semua katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku. Katakan, tangan-Mu, tangan-Mu Tuhan mengangkat. Semua, 1, 2, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yeah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan bahwa Allah Engkau hadir. Engkau Allah yang mengasihi setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, dan kami yakin bahwa jika kami masih ada saat ini, semua karena berkat kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia, untuk semua kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu yang telah Engkau berikan di dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, yang Kau yang akan penuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa, pada hari ini Minggu 14 Februari kita masih ada bersama-sama oleh karena kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, minta pimpinan dan pertolongan yang datang dari Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang Immanuel,
Tuhan yang selalu menyertai dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama jemaat Tuhan GEJ Karismata Sukabumi dan juga saudara seiman dimanapun mereka berada, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, lawat kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu boleh dapat kami mengerti oleh pekerjaan yang datang dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, meskipun di rumah kita semua menyiapkan akan Alkitab. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Korintus, pasal yang ke-8, ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan berdoa membaca bagi kita semuanya. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakan dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanakannya supaya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidaklah kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya akan memberi judul keseimbangan dalam gereja atau tubuh Kristus. Keseimbangan dalam gereja ataupun tubuh Kristus. Sebagai ayat kunci saya akan membacakan ayat 13 dan 14. Di sana dikatakan dengan terjemahan sehari-hari demikian. Biarlah kelebihanmu sekarang mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Dengan demikian ada keseimbangan. Biarlah kelebihanmu sekarang mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Dengan demikian ada
keseimbangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, alam ini adalah berlaku tentang hukum keseimbangan. Ada siang, ada malam. Ada lahir dan ada mati. Ada laki dan ada perempuan. Semuanya luar biasa tertib. Tuhan menciptakan alam raya ini dengan penuh keseimbangan. Kalau kita melihat di sana sini, manusia dan ulah manusia merusak ekosistem di dalam alam ini dan merusak akan keseimbangan alam ini, sehingga malapetaka di sana sini terjadi. Banjir bandang, tanah longsor, dan gempa bumi di mana-mana oleh karena ketidakseimbangan, dan keseimbangan itu sudah dirusak oleh manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti keseimbangan itu? Keseimbangan adalah dari kata imbang yang artinya sama berat, sama kuat, setimbang, sebanding, dan setimpal. Kemudian, apa arti tubuh Kristus atau jemaat Tuhan? Tubuh Kristus adalah merupakan kiasan yang umum digunakan di dalam perjanjian baru bagi gereja. Jadi semua orang yang sudah diselamatkan adalah jemaat Tuhan, ataupun tubuh Kristus. Gereja juga dijuluki satu tubuh Kristus di dalam Kristus. Itu di dalam Roma 12 ayat 5, 1 Korintus 10 ayat 17, 1 Korintus 12 ayat 27, Efesus 4 ayat 12 dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu semua, kita semua yang sudah percaya dan menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita adalah jemaat Tuhan atau tubuh Kristus, dan Kristus sendiri adalah kepalanya. Sebagai tubuh Kristus, kita tidak bisa berdiri sendiri. Anggota yang satu dengan yang lain semua saling membutuhkan. Artinya kalau gereja, kalau tidak ada keseimbangan, berarti gereja itu adalah tidak sehat atau sakit. Karena anggota tubuhnya berdiri sendiri. Tidak saling memerlukan, tidak saling menolong. Sehingga pasti tubuh itu akan terjadi suatu ketidakseimbangan, sehingga menjadi tidak baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, gereja yang tidak seimbang, gereja yang tidak melakukan fungsinya masing-masing, pasti perjalanannya akan timpang dan tidak berjalan semestinya. Seperti jemaat yang ada di dalam Korintus ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di sini mereka ada kelompok, ada geng-geng tertentu, satu dengan yang lain tidak saling mendukung, dan di dalam jemaat pun ada kehidupan dosa yang banyak, sehingga jemaat di Korintus disebut Paulus jemaat yang benar-benar kacau. Tidak ada keharmonisan, tidak ada kerjasama dengan yang lain. Tetapi di dalam pasal ini, Paulus menuliskan tentang jemaat yang ada di Makedonia adalah gambaran jemaat yang ada keseimbangan. Seperti gereja mula-mula di dalam Kisah Para Rasul. Oleh karena itu Paulus menulis ini kepada jemaat di Korintus, supaya mengajar kepada jemaat di Korintus bagaimana menjadi tubuh Kristus yang berkeseimbangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa jemaat di Makedonia adalah menjadi figur atau contoh yang disampaikan oleh Paulus menjadi jemaat yang hidup berkeseimbangan? Yang pertama, jemaat di Makedonia mereka tetap bersuka cita meskipun di tengah-tengah penderitaan atau cobaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau menyadari, kalau kita berpikir secara wajar, kalau menghadapi ujian, tantangan, penderitaan, tentunya mereka mengalami kesusahan atau duka cita. Tetapi Makedonia, jemaat yang ada di Makedonia, justru dia mengalami sukacita yang besar. Di dalam ayat 1 dan 2 di dalam pasal 8 kitab 2 Korintus,
disampaikan begini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah cobaan dan penderitaan, sukacita mereka meluap. Itulah bukti bahwa jemaat di Makedonia adalah tubuh Kristus. Jemaat yang ada keseimbangan karena tetap bersukacita meskipun di tengah-tengah pencobaan. Kenapa mereka menderita? Kenapa mereka dicoba? Bapak Ibu ini dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, di sana dijelaskan ada satu tokoh yang begitu kuat di tempat itu yang namanya Demetrius. Dia adalah seorang pengusaha perak yang sangat sukses. Dia menghasut orang-orangnya, menghasut karyawannya untuk mengacaukan di suatu tempat. Pada waktu itu disebut tempat kesenian. Dia menyeret Gaus dan Aristarkus, bahkan juga murid-murid Paulus pada waktu itu, jemaat yang ada di situ. Bahkan mereka juga ingin membunuh Paulus. Jadi kalau kita bayangkan jemaat di Makedonia sungguh-sungguh mengalami di dalam suatu kegentingan, tekanan, tetapi mereka mengalami sukacitanya meluap. Bukan hanya sukacita yang dibuat-buat, bukan hanya sukacita yang ringan-ringan, tetapi sukacita yang meluap, yang sungguh-sungguh keluar dari dalam hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya seharusnya jemaat di Makedonia adalah perlu penghiburan, perlu pertolongan, perlu dukungan, perlu penghiburan, tetapi mereka mengalami sukacita yang meluap. Kenapa? Karena cintanya yang kuat kepada Tuhan Yesus. Tidak seperti jemaat yang ada di Korintus. Mereka tidak ada tantangan. Jemaat di Korintus aman-aman saja. Tidak ada yang intimidasi. Tidak ada yang mengejar-ngejar. Tidak ada yang mengganggu. Tetapi di dalamnya jemaat Korintus satu dengan yang lain saling bertengkar. Tidak ada saling tolong-menolong. Dan di dalamnya banyak dosa yang dilakukan di dalam jemaat. Sehingga bagaimana ada sukacita yang meluap di Korintus. Mereka saling bertengkar. Mereka ada kelompok-kelompok. Mereka saling menyombongkan diri mereka masing-masing. Sehingga sukacita itu tidak ada di dalam jemaat Korintus. Tetapi jemaat di Makedonia meskipun banyak penderitaan, tantangan, oleh karena situasi politik ataupun dengan yang lain, jemaat Makedonia tetap ada dalam sukacita yang meluap. Karena cintanya, karena fungsi kehidupan mereka sebagai jemaat benar-benar sebagaimana mestinya dapat berjalan. Sebagai anggota tubuh, satu dengan yang lain, ada komunikasi, ada hubungan yang erat. Sehingga ketika yang satu lemah dikuatkan, ketika yang satu kurang dipenuhi dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat di Makedonia adalah jemaat atau tubuh Kristus yang melakukan keseimbangan satu dengan yang lain. Kenapa? Kalau yang pertama tetap bersukacita di dalam penderitaan, yang kedua mereka miskin dalam harta tetapi kaya di dalam kemurahan. Sekali lagi, jemaat di Makedonia miskin di dalam harta, tetapi kaya di dalam kemurahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat di Makedonia adalah jauh lebih miskin dibanding jemaat di Korintus. Bukan saja karena ancaman politik di tempat itu, namun mereka juga kesulitan di dalam ekonomi. Mereka banyak yang memiliki usaha yang kecil atau ekonominya yang lemah. Berbeda dengan jemaat yang ada di Korintus.
Korintus kota yang besar, kota yang maju, dan semua serba ada di situ, dan mereka tidak kekurangan. Mereka kaya, jemaat di Korintus, tetapi mereka miskin di dalam kemurahan. Sebaliknya jemaat yang di Makedonia adalah miskin di dalam harta, tetapi kaya di dalam kemurahan. Kenapa? Karena Paulus di sini memuji jemaat di Makedonia. Sekalipun mereka hidup di dalam kekurangan dan penderitaan, namun mereka tetap belajar memberi yang terbaik. Dengan kerelaan sesuai dengan kemampuan mereka, bahkan ada yang memberi melampaui kemampuan mereka. Ayat 2 dan sampai 4. Ini suatu hal yang luar biasa, di luar akal sehat manusia. Mereka memberi bukan karena diminta. Mereka memberi bukan karena kelebihan. Tetapi mereka memberi karena kerelaan hati yang digerakkan oleh kasih Kristus untuk berbelas kasihan kepada mereka yang berkekurangan. Kemurahan hati jemaat Kristen yang ada di Makedonia merupakan hasil kecintaan mereka kepada Tuhan. Kecintaan tersebut itulah yang menghasilkan kecintaan juga terhadap sesama saudara seiman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pikir secara nalar, jemaat Makedonia sepertinya harus diberi belas kasihan, harus ditolong, harus ditopang secara finansial. Tetapi sebaliknya justru jemaat di Makedonia memberi dengan kerelaannya, bahkan melebihi dari kemampuan mereka. Kenapa? Karena itu adalah merupakan hasil kecintaan mereka pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah tanggal 14, dunia menyatakan bahwa hari kasih sayang. Tetapi apa yang kita lihat dan kita alami sekarang ini, di sana sini banyak pertengkaran, banyak peperangan. Tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan sesama, sehingga kasih sayang sepertinya hanya sebagai istilah atau kata-kata yang indah, tetapi tidak dilakukan dalam kehidupan manusia di dalam dunia ini. Tetapi jemaat di Makedonia, dia miskin dalam harta, tetapi kaya di dalam kemurahan. Meskipun mereka tidak kaya secara harta, tetapi mereka memberi dengan sukarela, bahkan melebihi dari kemampuan mereka. Sehingga jemaat di Makedonia sungguh-sungguh menjadi jemaat yang seimbang. Mereka yang lemah ditopang dengan yang kuat, mereka yang kurang dipenuhi oleh yang berkecukupan, dan begitu sebaliknya. Karena sebenarnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Sekalipun kaya, sekalipun memiliki kekuatan dan kekuasaan dan jabatan yang tinggi, tidak mungkin bisa hidup sendiri. Justru saya melihat orang semakin kaya, mereka semakin memerlukan banyak orang untuk kehidupan mereka. Tidak bisa hidup sendiri. Mungkin hartanya tambah banyak, pegawainya tambah banyak, pembantunya tambah banyak. Artinya masih memerlukan bantuan orang lain. Jadi kenapa jemaat di Makedonia menjadi jemaat yang benar-benar menjadi tubuh Kristus yang seimbang antara anggota satu dengan anggota yang lain? Karena yang pertama yang tadi saya katakan, dia bersukacita di dalam penderitaan. Yang kedua, miskin tetapi kaya di dalam kemurahan. Yang terakhir, mereka mengerti arti memberi dengan benar. Memberi bukan karena diminta, namun dengan kerelaan hati. Maka mereka kaya dalam segala sesuatu. Di dalam ayat 7 dikatakan, sama seperti kamu berkelimpahan dalam segala hal, dalam iman, dalam perkataan,
dalam pengetahuan segala usaha, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Hendaknya kamu juga berkelimpahan dalam anugerah ini. Jadi kelebihan kamu akan mencukupi mereka, dan kelebihan mereka mencukupi keperluan kita. Jadi di sini tidak ada yang sempurna tanpa orang lain. Memberi bukan menjadi suatu kesombongan atau pujian, namun memahami akan arti bagian dari tubuh Kristus sehingga ada keseimbangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memberi, menolong orang lain bukan supaya kita dipuji, bukan kita menjadi dibanggakan oleh orang lain, tapi sebenarnya inilah memenuhi hukum Allah, yaitu keseimbangan. Kalau kaki sakit, tangan akan mengobati. Begitu juga sebaliknya. Ketika mata sakit, semua anggota tubuh ini akan bekerja bersama-sama untuk supaya bagaimana nanti mata itu menjadi sembuh. Kita adalah jemaat Tuhan yang menjadi satu tubuh Kristus, dan Yesus adalah kepalanya. Bagaimana kehidupan kita berjemaat dan sebagai tubuh Kristus? Sudahkah kita laksanakan hukum Tuhan itu dengan sebaik-baiknya? Namun kita masih mendengar di sana sini antara jemaat, antara anggota gereja masih tidak ada keseimbangan. Melihat saudara seiman kekurangan, seolah-olah kita tidak mau tahu. Melihat jemaat yang lemah, seolah-olah kita juga tidak mau, padahal kita bisa melakukan pertolongan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita bangga menjadi orang Kristen, tetapi tidak bisa melakukan fungsi sebagai tubuh Kristus di dalam jemaat, di dalam gereja. Tetapi jemaat yang ada di Makedonia ini adalah sebagai jemaat atau tubuh Kristus yang sungguh-sungguh saling menopang, saling menolong, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ibaratnya tubuh di dalam kehidupan manusia ini. Tidak ada yang bisa memisahkan satu dengan yang lain. Mentang-mentang kuat, mentang-mentang hebat, mentang-mentang kaya. Semua ada keterikatan satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu tubuh yang sehat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan, di dalam jemaat di Makedonia sebagai anggota tubuh Kristus, mereka saling menopang dan saling membutuhkan. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan, zaman sekarang kita tahu bersama COVID masih berlanjut. Belum tahu kapan kita akan selesai COVID ini. Tidak sedikit saudara seiman kita mungkin di depan mata kita yang dulunya sulit dan sekarang ini ditambah sulit karena dampak COVID-19 ini. Mereka yang hilang pekerjaannya, usaha bangkrut, jualan sepi, segala sesuatu dibatasi. Mari kita fungsikan. Kita sebagai anggota tubuh di dalam Kristus. Sebagai anggota di dalam tubuh Kristus, biarlah fungsi kita akan pakai, kita akan laksanakan, kita akan fungsikan. Sehingga di dalam satu gereja, di dalam saudara seiman satu dengan yang lain, kita akan menjadi kuat. Hendaklah kita saling membantu satu dengan yang lain. Kita yang kuat biarlah membantu yang lemah. Yang kecukupan biarlah membantu mereka yang kekurangan. Yang sehat biarlah kita juga mendukung mereka yang sakit. Sehingga kita menjadi tubuh Kristus atau gereja Kristus yang ada keseimbangan. Di dalam ayat yang terakhir, ayat 15 dikatakan, ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa suksesnya, seberapa banyak orang memiliki harta, mereka tidak bilang saya sudah berkelebihan. Mereka selalu kurang dan kurang.
Tetapi di sini juga orang yang mengumpulkan sedikit tidak merasa kekurangan. Contohnya jemaat yang ada di Makedonia. Mereka tidak berkelebihan, mereka miskin, mereka sedikit, tetapi mereka tidak kekurangan. Bahkan mereka memberi dengan kemurahan sehingga banyak saudara-saudara seiman yang lain diberkati. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita akan menjadi jemaat Tuhan, tubuh Kristus yang melakukan fungsi kita masing-masing. Sehingga di dalam tubuh kita ini, tubuh Kristus itu ada keseimbangan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajar kami, yang mengingatkan kami sebagai tubuh Kristus. Biarlah kami dapat melakukan fungsi kami dengan baik, masing-masing fungsi kita. Sehingga jemaat Tuhan, tubuh Kristus, gereja Tuhan ada keseimbangan. Satu dengan yang lain saling menolong, saling membutuhkan, saling menopang. Sehingga meskipun ada di tengah-tengah kesulitan, tetap ada sukacita. Walaupun mungkin ada di dalam kekurangan atau kemiskinan, tetap ada kemurahan untuk memberi bagi orang lain atau saudara-saudara seiman. Dan kami memahami, boleh mengerti akan arti memberi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah online ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.